Suara dari luar angkasa, gak ada yang bisa mendengar kata-kata, tawa, atau teriakan di luar angkasa. Katanya sih gitu, kita gak bisa mendengar apa-apa di luar angkasa karena kondisinya. Tapi kalau kondisinya pas, seperti gas panas yang mengelilingi lubang hitam di pusat Perseus, luar angkasa bisa cukup berisik. Perseus itu galaksi yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Peneliti menangkap suara luar angkasa, yaitu ombak bergulung melalui gas plasma di Perseus. Mereka pertama kali sadar kalau lubang hitam menghasilkan sinyal akustik pada tahun 2003. Tapi baru kali ini, sinyal itu terdengar telinga manusia dan suaranya serem. Ngarai yang dipenuhi cairan di Titan. Hampir 10 tahun lalu, pesawat antariksa NASA menemukan ngarai dalam di salah satu satelit Saturnus, Titan. Lebarnya sekitar 800 meter dan bentuknya mirip Grand Canyon. Tapi ngarai ini dipenuhi hidrokarbon cair dan inilah pertama kalinya kita menemukan bukti ngarai dan kanal berisi cairan di Titan. Tata surya kita dipenuhi partikel kecil dan batuan besar yang mengelilingi matahari sama seperti planet. Kadang lintasan beberapa batuan itu berubah, makanya puing-puing yang jatuh nabrak planet. Kebanyakan meteorit dan komet lahir di tata surya, sebagiannya dari sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars, yang lainnya berasal dari sabuk Kuiper di luar orbit Neptunus. Tapi 5 tahun lalu, saintis nemu objek aneh, batuan luar angkasa panjang berwarna merah bernama Oumuamua. Mungkin panjangnya lebih dari 1000 meter, tapi bukan ukurannya yang bikin objek ini luar biasa. Ini adalah objek antar bintang pertama yang kita lihat melewati tata surya. Artinya, objek ini terbentuk dan datang dari sana. Objek ini menjelajah lebih jauh daripada asteroid dan komet dari tata surya. Nggak ada yang tahu asal objek aneh ini. Dulu sekali, saat Oumuamua memulai perjalanan dari sistem planet induknya, posisi bintang berbeda dari sekarang. Jadi sulit untuk mastiin dari mana Oumuamua berasal. Batuan ini bisa aja udah menjelajah selama miliaran tahun. Solar Termination Event. Matahari bukan cuma bola gas yang membara di langit. Sebenarnya, matahari adalah jaringan air mancur plasma besar yang rumit, medan magnet, dan gumpalan materi aneh yang ukurannya 500 kali lebih besar daripada planet kita. Lalu, ada Solar Termination Event. Pada aktivitasnya, matahari mengalami siklus palung dan puncak. Kira-kira sekitar 11 tahun sekali, matahari lebih aktif daripada periode lainnya. Saat siklus itu berakhir, emisi dan bintik matahari yang dikeluarkan lebih sedikit karena medan magnet melemah pada saat itu dan bertabrakan dengan khatulistiwa matahari. Akibatnya terjadi tsunami plasma yang besar. Tsunami plasma ini melewati permukaan matahari selama berminggu-minggu. Inilah badai terkuat di tata surya. Badai ini berputar, meledak, dan mengamuk di luar angkasa sehingga memengaruhi jaringan listrik kita. Saat badai ini muncul, bintik besar mulai terbentuk di matahari dekat dengan garis medan magnet yang kuat. Biasanya saat itulah siklus dimulai lagi dan belum ada yang tahu kenapa bintik itu terbentuk. Kita juga nggak yakin apa ini cuma terjadi di akhir siklus. Sebenarnya, tahu lebih banyak tentang ini bisa membantu kita lebih siap menghadapi badai matahari. Tsunami di Mars. Sepertinya garis pantai di bawah permukaan Mars terbentuk karena 2 tsunami besar. Mars punya tanah longsor terpanjang di tata surya. Bebatuan jatuh dari gunung sekitar miliaran tahun lalu. Batu-batu itu jatuh ke air dan menyebabkan gelombang besar yang melintasi lanskap Mars. Saat tsunami itu makin besar, bebatuan itu mengikis tanah padat di bawahnya. Ombak berpasir ini meninggalkan jejak di garis pantainya, gak begitu dekat Olympus Mons. Artinya, ombak-ombak itu mungkin aja menjelajah sejauh ratusan ribu kilometer, dan hal ini memperkuat teori kalau dulunya Mars adalah lautan yang tersembunyi di bawah permukaannya yang kering dan gersang. Oumuamua emang keren karena jadi objek pertama dari luar tata surya yang kita lihat. Sayangnya objek ini udah lewat, jadi nggak bisa diteliti lagi. Tapi ada objek lain dari luar tata surya setelah Oumuamua, yaitu komet bernama Borisov. Komet ini punya ekor yang panjangnya lebih dari 160.000 kilometer.
Saintis mendapat foto pertama Borisov tahun 2019. Komet ini dikelilingi kilau putih terang dan itulah salah satu tanda pertama yang disadari oleh saintis kalau komet ini bukan dari tata surya kita. Mereka mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengingat Oumuamua yang cepat menghilang. Borisov datang dari tempat dingin, sedingin sabuk Kuiper, dan ada teori yang bilang komet ini berasal dari sekitar Katai Merah, yaitu jenis bintang paling umum di galaksi kita Bima Sakti. Sayangnya Borisov juga cepet banget, sampai-sampai saintis cuma bisa melihatnya beberapa minggu sebelum komet ini melewati planet kita. Sekarang, Borisov udah hampir keluar dari tata surya kita. Nemu planet baru emang seru ya, seperti di tahun 2017 saat sekelompok peneliti menemukan Bumi Super. Bumi Super adalah eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Masa planet ini hampir 3 kali Bumi dan jaraknya cuma 21 tahun cahaya. Bumi Super mengorbit bintang Katai M dan selesai mengelilinginya dalam 2 minggu, itu periode 1 tahun di planet ini. Jarak planet ini ke bintangnya lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari, tapi bintang Katai M lebih dingin daripada matahari. Jadi mungkin aja planet ini masih punya air. Bumi Super adalah istilah planet yang lebih ringan dari raksasa es seperti Uranus dan Neptunus, tapi lebih besar dari Bumi. Planet ini bisa berupa batuan, gas, atau bahkan kombinasi keduanya. Bumi Super yang mereka temukan tahun 2017 menarik karena jenis planet ini juga bisa punya kehidupan. Leroy Chiao adalah astronot yang memimpin Stasiun Luar Angkasa Internasional tahun 2005. Saat keluar dari pesawat untuk terakhir kalinya, dia melihat cahaya yang aneh seolah-olah 5 cahaya terbang di dekatnya. Bentuknya seperti piramida karena satu cahaya sudah sedikit mendahului. Chiao langsung manggil salah satu rekannya yang juga ada di luar pesawat dan dia bertanya apa rekannya juga melihat objek terbang, tapi ternyata enggak. Peneliti tertarik dengan cerita ini, jadi mereka mengamati foto satelit untuk mencari tahu apa cahaya yang Chiao lihat itu. Salah satu kemungkinannya adalah Chiao melihat kapal nelayan di lepas pantai Amerika Selatan. Dengan cahaya terang, mereka ingin menarik cumi-cumi, tapi karena sedang senja, rotasi planet kita mungkin bikin cahaya itu terlihat terbang. Bintang neutron bertabrakan. Setelah sebuah bintang besar mencapai akhir masa hidupnya dalam ledakan supernova kuat, intinya berhamburan. Lalu inti bintang itu membentuk materi terpadat yang kita tahu di seluruh alam semesta, yaitu bintang neutron. Dalam beberapa detik pertama setelah bintang biasa berubah menjadi bintang neutron, energi di sana setara dengan total cahaya yang dikeluarkan semua bintang di alam semesta. Setidaknya di bagian yang bisa kita amati, tapi itu aja masih banyak loh. Sulit menentukan ukuran tepatnya, tapi coba deh bayangin, panjang Manhattan dengan 1,5 kali massa matahari. Jika lebih padat, bintang itu akan hancur dan membentuk lubang hitam. Saintis melihat foto 2 bintang ini bertabrakan beberapa tahun lalu. Tabrakan itu sangat kuat sampai menciptakan gelombang gravitasi yang membentuk riak di ruang waktu, tapi gelombang itu menghasilkan unsur berat seperti platinum dan emas.